Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan mereview kembali sebuah jurnal skripsi dengan metode desain pra-eksperimen. Desain pra-eksperimen ini merupakan peneliti mengamati suatu kelompok utama dan melakukan intervensi sepanjang penelitian. Dalam rancangan ini tidak ada kelompok kontrol untuk diperbandingkan dengan kelompok eksperimen yang disebut dengan pre-eksperimental design. Nah, kenapa sih kita harus membahas sebuah jurnal? Perlu diketahui bahwa jurnal itu memiliki banyak sekali manfaat yang penting bagi seluruh kalangan termasuk mahasiswa seperti kami. Untuk itu, dengan adanya video ini, semoga dapat menambah pengetahuan Anda berkenaan dengan topik penelitian yang dibahas sampai dengan metode-metode yang digunakan. Jadi, yuk langsung saja kita simak videonya. Baik, jadi yang pertama, judul penelitian ini adalah pengaruh konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif terhadap harga diri peserta didik kelas 8 di MTS Negeri 2 Bandar Lampung. Penelitian ini diteliti oleh Rika Damayanti Putri Ami Nurjana yang dipublikasikan pada November 2019 di link berikut. Selanjutnya, latar belakang utama dalam riset ini adalah masih ada peserta didik yang mempunyai penghargaan diri yang rendah, akan pasif dan memendam bakat yang ia punya. Mereka beranggapan bahwa dirinya bukan apa-apa dan tidak meraih prestasi. Peserta didik yang memiliki harga diri rendah juga akan mengisolasi diri pada tugasnya sebagai pelajar. Pada akhirnya, peserta prestasi belajar akan rendah dan pergaulan dengan teman sebayanya juga akan renggang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bersama guru BK di MTS Negeri 2 Bandar Lampung, diperoleh data peserta didik yang mengalami harga diri rendah yang sesuai dengan karakteristik yang diujikan peneliti. Permasalahan harga diri yang rendah ini diperlukan adanya upaya dari guru BK untuk membantunya mengentaskan permasalahan dengan pemberian beberapa layanan. Nah, dalam penelitian ini hal yang menarik yaitu peneliti menggunakan layanan konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif. Merck mendefinisikan restrukturisasi kognitif yaitu teknik yang menghasilkan kebiasaan baru pada konseli dalam berpikir, merasa, bertindak dengan cara mengidentifikasi kebiasaan bermasalah, memberi label pada kebiasaan tersebut dan menggantikan tanggapan atau persepsi diri yang negatif atau irasional menjadi lebih rasional. Peneliti tertarik untuk menggunakan teknik restrukturisasi kognitif dari pendekatan konseling kognitif perilaku. Lalu, untuk letak originality dari penelitian ini adalah penelitian yang relevan sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dari beberapa tahun yang lalu. Hal ini terdapat beberapa penelitian yang relevan yang sama-sama meneliti mengenai variabel konseling kognitif perilaku, harga diri peserta didik, dan teknik restrukturisasi konseling. Perbedaannya yakni terletak pada populasi dan tempat dilakukan penelitian, di mana terdapat kebaharuan yaitu peneliti meneliti mengenai pengaruh konseling kognitif perilaku, teknik restrukturisasi, yang dalam penelitian lain belum menggunakan kedua variabel tersebut dalam satu judul penelitian. Selanjutnya dalam penelitian ini, masalah yang ingin dijawab peneliti yaitu bagaimana pengaruh konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif terhadap harga diri peserta didik kelas 8 di MTS Negeri 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2016 dan 2017. Dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pre-eksperimen desain dengan desain penelitian one group pretest post-test design. Nah, desain penelitian dari artikel ini yaitu jenis penelitian penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan metode penelitian
yang digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu pada penelitian eksperimen. Dilakukan peneliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh antara treatment yang diberikan guna meningkatkan harga diri peserta didik. Penelitian eksperimen dapat digunakan peneliti sesuai dengan tujuan dari permasalahan, yaitu pengaruh konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif terhadap harga diri peserta didik kelas 8 di MTS Negeri 2 Bandar Lampung tahun ajaran 2016 dan 2017. Jadi, setelah dibahas secara keseluruhan, kesimpulan dalam penelitian ini yaitu terdapat peningkatan skor. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki harga diri rendah mengalami perubahan setelah melaksanakan layanan konseling kognitif perilaku dengan teknik restrukturisasi kognitif melalui konseling kelompok pada peserta didik kelas 8 MTSN 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015-2016. Hal ini ditunjukkan dari perubahan perilaku peserta didik dalam setiap pertemuan pada kegiatan konseling kelompok dan perilaku peserta didik dalam kegiatan sekolah sehari-hari ditunjukkan dengan peserta didik mampu mentolerasi rasa takut atau amarahnya. Peserta didik sudah merasa dirinya berharga dan dihargai oleh orang lain dan mampu mengekspresikan perasaan emosinya. Lalu, masalah yang terdapat dalam penelitian ini sudah terselesaikan, yaitu masalah mengenai rendahnya harga diri siswa. Dilihat dari kesimpulan peneliti bahwa sudah terdapat peningkatan skor, maka dapat dikatakan bahwa terdapat perubahan setelah dilakukan layanan konseling. Setelah membahas semua isi dari jurnal tersebut, berikut adalah contoh-contoh judul yang bisa diajukan dalam penelitian terkait dengan variabel sebelumnya. Di antaranya yang pertama, pengaruh penerapan teori kognitif dalam proses konseling terhadap diri siswa. Yang kedua, penerapan prinsip-prinsip konseling kognitif dalam mengelola irrational belief siswa. Lalu yang ketiga, hubungan terapi kognitif dalam meningkatkan motivasi belajar. Lalu yang keempat, pengaruh pendekatan konseling kognitif untuk mengurangi rasa cemas pada diri siswa. Lalu yang kelima, pengaruh keefektifan pelaksanaan konseling kognitif perilaku terhadap kedisiplinan murid pada peraturan di sekolah. Lalu alasannya yaitu dari kelima judul yang kelompok kami ajukan adalah digunakan dalam penelitian dengan objek yang diteliti yaitu siswa mengenai penghargaan diri peserta didik dengan menggunakan layanan konseling kognitif, sehingga tujuan dari penelitian ini sama, yaitu membantu peserta didik mengetahui dan memperbaiki pola pikir peserta didik menjadi lebih rasional dengan mengubah pikiran-pikiran negatif tentang diri sendiri dan situasi-situasi di luar diri menjadi pikiran-pikiran yang positif.